Halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 22 Juni 2024 di Los Angeles. Kemarin saya dengar banyak sekali cerita berita tentang beberapa partai-partai politik yang mendukung Pak Anies untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Terus terang saya agak kaget karena saya terutama juga bahwa PDP akan mendukung Pak Anies juga. Saya kira Pak Ahok keluar dari Pertamina supaya bisa untuk running jadi gubernur di Jakarta. Tapi apakah ada pertimbangan lain? Tidak tahu lagi. Tapi saya juga ada dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman saya di WhatsApp yang bertanya, apa yang Kobuce, menurut pendapat Kobuce tentang Pak Anies bagaimana? Ya, jadi inilah pendapat saya. Ya, Eh, saya pertama kali lihat tentang Pak Anies itu tahun 2012 di LA, Los Angeles. Jadi waktu itu ada Diaspora Conference, and yes, Pak Anies ada datang ke LA. Tapi waktu itu beliau bukan, aku tidak ketemu dia di, saya tidak melihat dia di apa sebagai pembicara utama atau bagaimana. Tapi tampaknya ada session kecil. Waktu itu Pak Anies bersama dengan Syamsuddin, ya. Mereka berbicara tentang apa toleransi dan ini Pak Anies dan Syamsuddin nih ceritanya ya. Pertama kali waktu waktu itu saya duduk, saya mendengar, oh, aku ada satu orang ini kok hebat banget ngomongnya ya. Keren gitu loh. Jadi waktu dia ngomong tentang toleransi dengan kata-katanya gitu, wah, gue sampai terpesona waktu itu. Jadi waktu itu saya sempat merupakan pengagum beliau, ya. Kemudian berlanjut bahwa beliau menjadi tim suksesi dari Pak Jokowi. Wah, gue tambah apa, tambah itu lagi, tambah fans lagi. Kemudian beliau menjadi Menteri PDANK ya waktu itu. Gue pikir, wah, ya, apa pilihan yang tepat nih, pilihan tepat. Terus tiba-tiba saya dengar Pak Anies di apa di apa di keluar apa di saya tidak mau bilang dipecat, tapi diturunkan menjadi Menteri PDANK. Sampai kita jadi bingung, Hah? Kenapa Pak Anies diturunkan jadi Menteri PDANK gitu loh. Kemudian berbalik, beliau akhirnya running eh, apa melawan Pak Ahok di Pilkada Jakarta pada waktu itu. Dan pada waktu itu mulailah waktu itu seperti yang kalian tahu political identitas apa begitu. Jadi dari tadi yang dari saya begini, sekarang mulai menurun. Saya punya pendapat tentang dia ya. Saya juga sempat pada waktu akhirnya terpilih Pak Anies sebagai sebagai Gubernur Jakarta. Saya sempat pulang ada di Jakarta. Saya kira sekitar 2-3 hari. Jadi saya sempat pergi ke Balai Kota tuh melihat bunga-bunga apa gitu yang ini. Dan saya sempat melihat agak takut juga karena saya melihat banyak orang pakai celana itu apa seperti pakai jenggot dengan celana cangkring gitu gitu. Terutama pada waktu itu saya waktu itu kalau tidak salah ada kata-katanya diulang-ulang dibilang bahwa apa kita apa kembali menjadi apa apa namanya itu istilahnya saya lupa. Pribumi gitu or something like that gitu. Jadi diambil kesimpulan bahwa Pak Anies menggunakan istilah itu basically apa melawan orang Tionghoa lah gitu loh. Karena kok Ahok waktu itu diidentifikasi sebagai orang Tionghoa pada waktu itu dan Pak Ahok masuk penjara dan bergulir begitu jadi mulai dari ini mulai turun kita punya ini kepercayaan ya. Nah, kemudian akhirnya pada waktu beliau menjadi gubernur di Jakarta, kita ada conference diaspora di Jakarta. Pada waktu itu tentu sebagai gubernur beliau diundang ya. Jadi beliau datang di CID Conference di Jakarta. Saya masih ingat waktu itu. Dan saya ingat bahwa beliau masuk. Saya sengaja waktu beliau masuk saya sengaja tidak mau lihat gitu karena saya merasa apa jadi ya beliau datang
Anyway, beliau kemudian menjanjikan pada diaspora untuk diberikan tempat gedung di gedung Menteri PDK gitu loh. Jadi teman-teman tuh sudah lagi antisipasi, oh kita akan punya dapat tempat nih dijanjikan oleh Pak Anies sebagai gubernur pada untuk diaspora Indonesia. Ternyata kemudian tidak terrealisasi, somehow tidak terjadi, tidak jadi-jadi janji itu tidak terrealisasi. Ya, itu yang saya ingat ya. Saya juga ingat bahwa waktu itu uh, teman-teman kita di diaspora ini ada terbagi beberapa bagian. Jadi sekretariat di diaspora ada Mbak Nuning ya, Mbak Nuning apa gitu adalah pendukung Pak Anies di Indonesia. Saya pendukung Pak Jokowi, pendukung Ahok gitu. Jadi ada begitu, ada makanya di diaspora Indonesia kita tidak boleh berpolitik karena apa akan bisa terjadi perpecahan gitu ya. Jadi what happened setelah itu um, aku ingat berkilas balik kemudian uh, Pak Anies running jadi eh diusung Nasdem. Nasdem tadinya kan mau mengusung siapa nih? Ya kita kita pikirkan Nasdem adalah apa maksudnya itu apa partai yang nasionalis lah ya. Jadi pikir dan kita sangat kaget pada waktu Nasdem mendukung Pak Anies ya. Jadi saya masih ingat pada waktu itu mulai dideklarasikan bahwa Nasdem mendukung Pak Anies. Tadinya kita kan pikir Nasdem dengan Ahok tadinya kan, ternyata mendukung Pak Anies. Pada waktu itu kebetulan saya ke Jakarta lagi, saya ke Hotel Borobudur. Nah, di Hotel Borobudur saya ketemu dengan teman-teman dari PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Pimpinan-pimpinannya pas ada di Borobudur, ada ya semua ada di situ dan rupanya uh, juga ada Gubernur NTT ya. Waktu itu saya masih ingat Gubernur NTT. Jadi kita ngopi itu di ruang belakang di situ kita sambil ngopi kita duduk. Pak Victor namanya Gubernur NTT. Nah beliau bilang begini, kalau saat ini diadakan pemilihan ini pemilihan kayaknya 2 tahun lalu ya. Kalau saat ini diadakan pemilihan di Jakarta, eh, 95% orang Tionghoa akan memilih Anies. Saya bilang, hah? 95% memilih Anies. Saya tidak ngomong apa-apa, cuma saya punya punya hati bilang ini, whatever lah, 95% apaan gitu loh. Karena Pak Victor adalah dari Nasdem ya, beliau dari Nasdem di NTT. Tapi beliau bilang gini, tapi di NTT Pak Anies tidak akan menang ya, karena uh, di NTT tidak akan menang. Tapi kalau Jakarta 95% orang Tionghoa akan memilih Anies. Saya pikir tes tes apa apa tidak mungkin lah, whatever lah saya bilang gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang lain juga. 2 hari kemudian saya dicek katanya pada zamannya Pak Anies ini malah lebih banyak izin-izin usaha dikeluarkan. Oh, saya bilang, oh gitu. Dia bilang, iya ini ada sekitar 15 apa, eh, pokoknya lebih banyak lah 15 dibanding waktu zamannya Pak Ahok. Lebih sulit gitu loh. Di zamannya Pak Anies lebih gampang. Karena rupanya orang-orang lebih gampang disogok gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi maksudnya dia bahwa banyak orang Tionghoa juga suka juga ke Pak Anies. Oh, gitu. Saya bilang, oh, so itu merupakan pencerahan bagi saya. Oh, gitu. Jadi saya pikir-pikir Pak Victor mungkin tidak salah juga, mungkin tidak 95% lah. Tapi banyak juga orang Tionghoa sekarang suka Anies karena waktu zamannya Anies bisnis jadi gampang gitu katanya dibandingkan dengan zamannya Pak Ahok. Mungkin karena Pak Ahok itu kan apa. Terus kemudian saya diundang oleh salah satu pendeta sangat terkenal di Indonesia makan pagi di rumahnya. Jadi dia suruh sopir gereja jemput saya diantar ke rumah beliau. Jadi sambil makan nih, beliau cerita. Saya bilang, apa gimana dengan itu apa dari gereja-gereja di bawah pemerintahan Pak Anies nih? Oh, gitu. Katanya malah ya ada apa 25 atau 5 pokoknya
izin gereja dikeluarkan pada zamannya Pak Anies. Saya bilang, hah? Oh gitu. Saya anticipate bahwa izin gereja malah dipersulit, malah lebih banyak dikeluarkan pada zamannya Pak Anies. Oh gitu. Jadi saya punya asumsi begini. Karena Pak Ahok adalah Tionghoa dan Kristen, jadi beliau tuh menjaga supaya jangan kalau terlalu banyak bantu ini apa Tionghoa atau Kristen, malah dia dianggap apa tidak netral gitu loh. Nah Pak Anies karena beliau disoroti masalah apa politikal apa identitas, jadi beliau ingin menunjukkan bahwa beliau itu tidak identitas dengan memberikan lebih banyak izin bisnis dan pembangunan gereja gitu loh. Oh gitu. Jadi itu satu yang mencerahkan bagi saya tentang Pak Anies ini. Singkat cerita kita di luar negeri mendengar cerita-cerita juga bahwa entah cerita atau propaganda tentang dari PDP tentang banyak program Pak Anies yang tidak jalan, misalnya 0% lah atau apalah atau apa masukkan air ke tanah lah, terus harusnya dibuang ke laut masukkan ke tanah. Karena saya insinyur apa pengolahan limbah dan water treatment, saya mengerti juga maksudnya itu kan karena air tanah itu banyak dipompa, jadi ada instruksi apa dari air laut masuk ke dalam sumur-sumur sampai masuk ke dalam. Jadi supaya ini logikanya maksudnya sumur resapan itu dimasukin lagi ke dalam air, ke dalam tanah gitu. Jadi supaya ya gitu dalam dalam beberapa hal make sense juga bahwa memang dimasukin ke dalam tanah gitu untuk gantikan air bumi. Tetapi dengan juga dengan dibangunkan sumur resapan di mana-mana gitu. Tapi ada banyak orang yang bilang bahwa itu tidak bekerja atau bagaimana. Yang saya tidak tahu, tapi itu yang kita dengar di Amerika. Kemudian singkat cerita juga bahwa uh, j- jadi belakang ini saya mengerti juga bahwa mungkin juga itu adalah tidak selamanya betul juga, tapi itu adalah apa merupakan bentuk daripada apa itu namanya kampanye menyerang Pak Anies begitu ya. Tapi banyak dari kita percaya, eh, jadi kita punya anggapan ini di zamannya Pak Anies 70% lah gitu ada program-program apa tuh tidak jalan gitu. Kita pikirnya gitu, yang di luar negeri ya. Enggak tahu itu memang betul atau memang karena bentuk kampanye apa black campaign gitu untuk menyerang beliau. So, saya menjadi hati saya menjadi terpecah dua gitu. Saya tahu beberapa kali Pak Anies ada datang ke apa LA bersama uh, bersama apa founder dari diaspora itu Pak Dino, beliau teman ya. Tapi Pak Dino juga bijaksana, dia tidak pernah mengajak saya ketemu dengan Pak Anies gitu, tidak pernah. Jadi kalau saya ketemu Pak Dino, saya hanya dengan Pak Dino. Walaupun saya tahu Pak Anies ada di situ, apa ada datang sama-sama dia, tidak pernah saya ketemu dengan Pak Anies gitu. Saya cuma ketemu dengan Pak Dino gitu. Ya, jadi beliau datang memang dalam rangka biasanya itu tiap tahun ada apa itu namanya seminar itu tuh seminar eksklusif lah di untuk mau ikut aja bayar 25.000 dolar gitu loh. Mahal banget gitu loh. Eh, dan ketemu dengan apa orang-orang besar lah. Nah, Pak Dino mungkin biasanya ngajak beberapa orang-orang penting dari Indonesia karena dia free, Pak Dino, karena dia pembicara. Jadi mungkin juga termasuk dengan uh, salah satunya yang diajak mungkin Pak Anies. Itu yang saya tangkap ya. So itulah teman-teman cerita saya tentang Pak Anies yang akan run jadi yang sekarang lagi naik daun ini kayaknya saya lihat wah Pak Anies ini diperebutkan oleh PKB lah. Nanti ada saya dengar akan mau didukung oleh PDIP, tentu dari PKS yang sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Nasdem. Saya dengar-dengar kemarin katanya Nasdem dengan Pak Anies eh, apa Pak Anies tidak mau didukung Pak Nasdem. Saya tidak tahu, mungkin ada sesuatu ya dengan Pak Surya Paloh. Tapi saya cuma wondering juga, kenapa saya tidak dengar namanya Pak Ganjar ya? Kenapa orang apa semua pada ribut mau mendukung Pak Anies di DKI Jakarta? Katanya karena apa polnya itu suaranya tinggi di Jakarta gitu ya. Hmm, kita lihatlah, memang
Indonesia ini banyak apa belakangan ini menurut saya banyak yang mengejutkan dan membingungkan saya. Sekarang saya tidak bisa tracking lagi siapa yang saya anggap apa namanya radikal atau apa sekarang menjadi tercampur baur gitu loh. Sangat tercampur baur. Yang tadinya kita anggap begini ternyata bukan begini. Tadinya saya merasa orang-orang ini adalah orang-orang apa namanya itu apa nyinyir seperti Fadlison dari Gerindra adalah siapa apa Andre atau apa something dari Gerindra sekarang malah menjadi positif, malah orang yang tadinya saya anggap seperti malaikat dari PDIP sekarang berubah menjadi nyinyir dan apa seperti ya saya jadi bingung. Ini kenapa bisa berubah begitu ya? Ternyata politik itu memang kata orang namanya cair, istilahnya cair. Tapi bagi saya politik itu membingungkan. Terima kasih teman-teman. Itulah yang bisa saya ceritakan tentang Pak Anies yang saya ketahui. Thank you.